Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله في حديث قصير بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutubu faqad lagat wa man laga fala jum'ata la ansitu wa la tatakallamu 'inda al khutbah jami'a rahimakumullah. Faqalallahu fi suratul Ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanallahi subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jummah Masjid Taman Komplek Bumi Prima, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Ilahi Azza wa Jalla yang mana Allah telah menakdirkan kepada kita untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at, sampai kepada kita yang masih konsekuen dan konsisten kepada kitab Allah wa sunnatu Rasulullah. Di dalam mengarungi kehidupan kita sudah tidak terasa, sudah kita mungkin merayakan hari kemenangan negara Republik Indonesia, yaitu yang ke-78. Tahunnya kita alhamdulillah telah bisa merayakan, semoga dengan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 membawa restorasi, membawa perubahan ke depannya. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 16, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yahdi bihillahi manittaba'a ridwanallahu subulas salam. Yahdi, Allah akan menunjukkan kepada kita, yaitu kepada jalan yang lurus dan akan membawa keselamatan. Dan Allah menunjukkan kepada kita yaitu kitab-kitabnya, yang mana kitab-kitabnya itu Allah turunkan ada 4 macam kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat diturunkan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Jabur diturunkan kepada baginda Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT ini untuk dijadikan guidance, untuk dijadikan bimbingan kehidupan kita dan juga sebagai barometer kehidupan kita. Yang mana Al-Quran surat Al-Ma'idah mentendensiuskan kepada kita yahdi bihillahi manittaba'a ridwanallahu subulas salam. Allah telah memberikan kepada kita yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu perlu kita baca, perlu kita renungkan, perlu kita pahami secara komprehensif. Bacaan Al-Quran bukan hanya dibaca saja, tetapi harus diikra isinya. Kata Profesor Dr. Kiai Haji Yosef Almarhum mengatakan, antupakir gwarisi gwairika, membaca dengan pengetahuan orang lain. Banyak orang menjadi presiden hasil membaca. Banyak orang menjadi syekh, jadi kiai, jadi guru, jadi dosen. Itu hasil daripada membaca. Antupakir ghairisi ghairika. Artinya kita harus banyak ikra. Sebagaimana Allah menurunkan pertama Al-Quran yaitu surat Al-A'laq. Surat Al-A'laq Allah turunkan yaitu supaya kita bisa membaca. Hanya ayat itu ada 2. Ada ayat secara kauliyah, ada secara kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat secara kauliyah? Artinya yaitu Al-Quran, yang mana ayatnya itu ada 6.666 ayat. Terdiri daripada 114 surat dan 30 juz. Al-Quran kita baca, kita artikan, kita implementasikan, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita disuruh oleh Allah, wa aqimus shalah wa antuz zakah, dirikan salat, kemudian tunaikan zakat. Itu anjuran. Nah, ini kita betul-betul harus pahami isi daripada ayat-ayat per ayat. Kemudian ruku per ruku, kemudian juz ke juz. Insya Allah dengan sendirinya kalau kita sering membaca, kita akan bisa membaca batin kita. Karena yang perlu kita baca itu pertama yaitu rasa. Sholat kita sudahkah kita pakai rasa? Kebanyakan sholat hanya peraga saja. Takbiratul ihram itu peraga, ya. Tapi tidak diikuti dengan takbiratul ihram itu betul kita menyembah Allah, gitu kan? Allahu Akbar, Allah yang maha besar, selain daripada Allah nawai, artinya tidak apa-apa, tidak ada apa selain daripada Allah. Ini kadangkala kita masih nyembah kepada Allah, tetapi yang diciptakan oleh Allah kita percaya ini yang salahnya, ya. Oleh karena itu Al-Quran silahkan baca, Al-Quran silahkan artikan, Al-Quran silahkan amalkan. Karena
Pertama kita harus dengan rasa sholat itu, bukan hanya raga. Kalau sholat dengan rasa, insya Allah dengan sendirinya kita akan sholatnya itu nikmat, akan enjoy yourself, artinya dinikmati sholatnya. Jadi tidak hanya gugur kewajiban, tetapi kita butuh kepada perlindungan daripada Allah SWT. Yang kedua yaitu ayat kauniyah. Yaitu ayat kauniyah itu ciptaan Allah yang paling terkecil, molekul-molekul kecil seperti Saturnus, Uranus, kemudian Neptunus, Saturnus, Pluto. Itu ciptaan Allah. Matahari, bintang, bumi, bulan, itu ciptaan Allah. Kita baca itu di dalam ilmu fisika adanya. Itu Imam Kundul yang pertama, Imam Kundul itu memberikan contoh. Kemudian ada lagi, kemudian bagian kedokteran Ibnu Sina yang pertama. Kemudian bagian matematika, aljabar lain sebagainya. Tadinya bukan aljabal, aljebra itu aslinya, tapi diganti jadi aljabar. Nah ini kadangkala kita itu suka asing kepada pelajaran-pelajaran umum, padahal aslinya matematika dari Quran, fisika dari Quran, astronomi dari Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Di dalam penciptaan bumi dan langit itu ada suatu tanda-tanda yang perlu kita baca. La ayatil liulil albab, yaitu bagi orang yang memikirkannya. Itu ayat kauniyah. Kalau ayat kauliyah sudah jelas, tetapi kalau ayat kauniyah itu tidak terhingga, karena belum ada yang bisa memberikan istilahnya itu patokan. Kalau ayat kauliyah sudah ada patokannya, yaitu ayatnya ada 6.666 ayat, terdiri daripada 114 surat dan 30 juz. Kemudian Al-Quran baca secara reterlek, baca secara kata demi kata. Karena kalau kita membaca Al-Quran pahalanya besar sekali. Satu huruf saja sudah mendapatkan 10 kali kebaikan. Itu satu huruf. Kalau kita membaca satu ayat, berapa kali hitung saja. Kemudian kita baca satu ruku, kita baca satu juz, insya Allah dengan sendirinya kita akan mengalir kepada kita rezeki yang tak terhingga. Barakallahu innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Taman Komplek Bumi Prima, marilah kita isi kemerdekaan dengan sebenar-benarnya. Karena negara Indonesia itu tidak gratis, itu ditebus dengan darah, ditebus dengan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kita doakan semoga beliau-beliau diterima iman Islamnya. Kemudian juga kita bisa melanjutkan tonggak perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kemudian kita sebagai umat Islam masih banyak PR yang perlu kita laksanakan. Sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan presiden. Nah, ini pemilihan presiden kalau menurut Al-Quran bagaimana? Yaitu harus mencari kepemimpinan itu ada secara leadership, artinya kepemimpinan itu pertama orang yang memiliki jujur dalam perbuatan, jujur dalam ucapan, jujur dalam perilaku, itu pilih. Kemudian juga orangnya yang syaja'ah, orangnya yang berani, jangan melehat, milih presiden. Kemudian ciri yang kedua yaitu orangnya yang tabligh,
pandai berbicara, baik Inggrisnya, bahasa Arabnya, Jerman dan sebagainya. Itu harus pandai. Karena kalau sebenarnya tidak pandai, pemimpin dilecehkan di kancah internasional. Kemudian juga harus amanah. Jadi bukan apa istilahnya itu jangka panjang, jangka pesak. Itu jangan sampai mencari pemimpin anu kana pesak. Harus yang jangka panjang. Insya Allah dengan sendirinya kalau kita memiliki kriteria pemimpin secara hadis atau secara Al-Quran, tidak akan jauh panggang daripada apinya. Oleh karena itu saya sebagai khatib mengajak khusus kepada khatib pribadi, marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ciri orang takwa pertama, harus memiliki sifat muraqabah. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita bangun malam, kita dirikan qiyamul lailnya, kita dirikan nafilahnya, kita dirikan syukrul wudunya, kita dirikan salat duhanya. Insya Allah dengan sendirinya kita akan sukses dunia dan akhirat. Kemudian juga kita harus pandai-pandai membagi waktu. Dabtul awqat, right mean and right place. Nah ini harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likuli maqamun falilikali maqamun. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang kedua, muhasabah. Kita harus banyak menghisab-hisab diri. Kita harus banyak menghitung-hitung diri kita. Karena kata Ali bin Abi Thalib dikatakan as-sulih nafsaka yahlus lakanas. Perbaikilah diri sendiri sebelum memperbaiki diri orang lain. Kemudian takwa yang ketiga yaitu harus mujahadah. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh di dalam mengarungi kehidupan. Isi kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dengan dedikasi yang baik. Jangan dituliskan dengan lukisan-lukisan yang jelek. Kita harus melukiskan yang baik-baik saja. Tinggalkan yang jelek. Kemudian yang terakhir yaitu mukasafah. Kita harus tidak ada dinding penghalang antara khalik dengan makhluk. Kita berdoa tengah malam, kemudian kita ambil air wudu, kita niatkan nawaitu wudu'a li rabbil ahdasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat untuk membersihkan hadas besar maupun hadas kecil karena kepaduan daripada Allah SWT. Kemudian alirkan air ke dalam tubuh kita, rasakan, kemudian pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Lihat bintang, lihat bulan, begitu menyenari kepada kita. Kemudian bintang bertaburan berjuta-juta kepada kita menyenari, dan kepada kita seolah-olah berkedip memperlihatkan kepada keunggulannya itu bintang itu sendiri. Siapa yang menciptakan? Allah, yaitu ayat kauniyah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian lanjutan daripada Al-Quran surah Al-Ma'idah yaitu wa yukhrijuna wa yakhrijuhum minal zulumati ilan nur. Dan Allah akan mengeluarkan kepada mereka dari kegelapan menuju kepada terang benderang. Biiznihi, tentu saja dengan idinnya. Wa yahdihim, dan Allah akan menunjukkan kepada mereka kepada jalan mustaqimah yang lurus. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah ini tunjukilah kepada jalan yang lurus. Insyaallah kita akan menuju
kepada kemajuan di tahun 2024. Semoga kita menjadi ummatan wasatan, umat yang saling kokoh mengkokohkan, kuat menguatkan, tidak saling mengejek, tidak saling mencaci, tidak saling memperlihatkan keaiban kita. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kelebihan absolut mutlak datangnya daripada Allah. Kekurangan, kekhilafan mungkin daripada kehilapan hati itu sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Ya Allah, aku bersimpuh di depan kehadirat Azza wa Jalla. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa, berimtak. Ya Allah, turunkanlah pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, yang iba kepada rakyat yang paling bawah, yaitu paling grassroots, yang paling bawah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang berkah, barokah, dan juga bisa pergi ke Mekah, dan sisanya bisa membeli sawah, dan juga bisa naik mobil mewah, dan mempunyai anak yang soleh dan solehah di akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah an taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullahi li wa lakum. Vakum paling tamu salah, luruskan, rapatkan jajarannya, karena luruskan, rapatkan jajarannya bukan ketemu salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الله أكبر.
الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر ربي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك